Halo guys, semangat pagi. Salam sehat. Ingat selalu bersama Pak Jo. Integral itu mudah. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi adik-adik sekalian. Salam sehat. Ketemu lagi dengan Pak Jo. Kali ini Pak Jo membicarakan tentang fisika atau khususnya mekanika. Nah, kali ini saya berikan contoh soal yang nomor 11. Soalnya adalah sebagai berikut ya. Sebuah balok masanya adalah 200 gram terletak di atas balok lain yang masanya 800 kg. Jadi ini 200 di atas 800. Kedua balok ini ditarik di sepanjang bidang horizontal dengan kecepatan konstan oleh balok tergantung ya, yang masanya 200 gram. Ini. Dengan perantaraan tali yang lewat kerean kecil tanpa gesekan. Ini. Kemudian percepatan gravitasi itu diketahui 10 meter per sekon kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah yang A, berapakah koefisien gesek antara balok 800 dengan bidang horizontal? Kemudian yang B, bila balok 200 gram yang berada di atas balok 800 gram diambil, berapakah percepatan kedua balok sekarang? Baiklah adik-adik sekalian, pertama kali kita tinjau balok yang tergantung yaitu sebesar 200 gram. Nah, kita gambarkan semua vektor gaya yang bekerja pada balok ini. Pertama kali adalah berat sendiri, kita misalkan W1, kemudian balok ini terhubung oleh tali ke atas. Maka tali memberikan gaya tegangan tali, kita misalkan sebesar T. Nah, di dalam soalnya diketahui bahwa balok ini bergerak ke bawah dengan kecepatan konstan. Maka kita ingat bahwa definisi setimbang itu adalah diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Maka balok ini adalah kondisinya setimbang. Sehingga bisa kita terapkan hukum pertama Newton, yaitu sigma gaya dalam arah sumbu Y itu sama dengan 0. Ya. Nah, gaya-gaya dalam arah vertikal itu T ke atas kita anggap positif, W1 ke bawah kita anggap negatif. Atau bisa sebaliknya. Kalau W1 ke bawah ini dianggap positif, maka yang berlawanan T ke atas ini dianggap negatif. Kita masukkan di sini, maka T min W1 sama dengan 0. Nah, W1-nya adalah massa dikalikan percepatan gravitasi. Kita tahu masanya adalah 200 gram atau 0,2 kg. G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Maka dari persamaan ini ketemu T sama dengan 2 Newton. Oke, untuk selanjutnya kita tinjau balok yang lain yaitu nih, yang 800 gram dan 200 gram. Nah, ini kita anggap sebagai satu kesatuan. Nah, selanjutnya kita gambarkan semua vektor gaya yang bekerja pada balok ini. Pertama kali, jangan lupa nih, berat sendiri. Maka ini WT atau W total. Kemudian, balok ini berhubungan dengan lantai. Maka lantai memberikan gaya yaitu gaya normal. NT, N total. Selain gaya normal yaitu gaya gesek. Karena balok ini bergerak ke kanan, relatif terhadap lantai, maka gaya geseknya adalah ke kiri. Jadi berlawanan dengan arah gerak relatif. Kita beri simbol FK, gaya gesek kinetik. Kemudian balok ini dihubungkan dengan tali ke kanan. Nah, tali tadi itu melewati kerekan kecil yang tanpa gesekan atau licin. Maka gaya tegangan tali di sini dan gaya tegangan tali di sini itu sama. Maka di sini gaya tegangan talinya adalah sama dengan T. Oke. Balok ini bergerak ke kanan dengan kecepatan konstan. Maka kondisinya setimbang.
Nah, kita terapkan hukum pertama Newton yaitu sigma gaya dalam arah sumbu Z. Jadi kita tahu bahwa balok ini tidak bergerak dalam arah sumbu Y, maka ini sigma Fy sama dengan 0. Jadi setimbang. Nah, NT ke atas kita anggap positif, masukkan ke sini, NT, WT ke bawah berarti negatif. Min WT sama dengan 0. Nah, berat total itu berarti massa ini M2 dan ini massa M3 dijumlahkan ya. Kemudian dikalikan percepatan gravitasi. Nah, M2-nya adalah 800 gram atau 0,8 kg, M3-nya 200 gram atau 0,2 kg, G-nya 10, maka dari persamaan ini ketemu NT sama dengan 10 Newton. Oke, balok ini bergerak ke kanan dengan kecepatan konstan. Jadi, dalam arah sumbu X itu balok dalam keadaan setimbang. Jadi, hukum pertama berlaku ya. Sigma gaya dalam arah sumbu X sama dengan 0. Nah, T ke kanan kita anggap positif, FK ke kiri berarti negatif. Jadi T min FK sama dengan 0. Gaya gesek kinetik itu berarti koefisien gesek kinetik dikalikan gaya normal. Mu-nya ya, belum tahu ya. Gaya normalnya ini NT 10 Newton. Kemudian T di sini sudah diperoleh di sini adalah 2 Newton. Maka dari persamaan ini ketemu koefisien gesek kinetik itu sebesar 0,2. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah kalau beban yang di atas ya, balok ya, 800 gram itu diambil, maka selanjutnya kita tinjau balok yang tergantung dulu. Ya, balok yang tergantung ini kita gambarkan semua vektor gaya yang bekerja padanya. Pertama kali adalah berat sendiri W1, kemudian ini berhubungan dengan tali ke atas ya, maka tali memberikan gaya tegangan tali T. Nah, ingat ya, kalau beban 200 gram di atas balok 800 gram itu diambil, maka sistem itu bergerak dengan percepatan. Maka kita misalkan percepatan untuk balok ini ke bawah yaitu sebesar A. Nah, selanjutnya kita terapkan hukum kedua Newton, yaitu sigma gaya dalam arah sumbu Y sama dengan massa dikalikan percepatan dalam arah sumbu Y. Oke, nah A-nya ini ke bawah, maka W1 ini positif. Kita masukkan ke sini, maka W1. Kemudian yang berlawanan T itu ke atas, maka ini negatif. Kita masukkan ke sini, min T sama dengan massanya adalah massa ini, M1. Kemudian percepatan dalam arah sumbu Y itu A. Ini. Oke. Nah, berat W1 itu berarti massa dikalikan percepatan gravitasi. Oke, massanya itu 0,2 kg atau 200 gram. Ini juga M1 0,2 kg. Nah, persamaan ini kita kalikan 5. Maka kita peroleh persamaan yang A ini. Jadi 5T sama dengan 10 min A. Nah, mungkin perlu diingat bahwa ini, kalau percepatan ini ke bawah, maka W1 ini yang positif, sedangkan ini yang ke atas itu yang negatif. Ini penting, tolong diingat ya. Jadi kalau percepatannya ini ke bawah, maka ini positif, yang ini negatif. Oke. Oke, selanjutnya kita tinjau balok yang 800 gram. Jadi beban di sini 200 gram itu diambil ya. Kemudian kita gambarkan semua vektor gaya yang bekerja padanya. Pertama kali adalah berat sendiri W2. Kemudian balok ini berhubungan dengan lantai, maka lantai memberikan gaya yaitu gaya normal N2. Selain gaya normal, gaya gesek yaitu FK. Kemudian balok ini berhubungan dengan tali ke kanan. Maka tali memberikan gaya, tekan tali kita misalkan T. Oke, nah pertama kali kita terapkan sigma gaya dalam arah sumbu Y sama dengan 0. Jadi kita tahu bahwa ini
balok ini tidak bergerak dalam arah vertikal, maka kondisinya setimbang. Jadi sigma Fy sama dengan 0. Nah ini N2 ke atas kita anggap positif, W2 ke bawah negatif, maka masukkan ke sini. Jadi N2 min W2 sama dengan 0. Nah W2 adalah masanya dikalikan percepatan gravitasi. Masanya itu 800 gram atau 0,8 kg, G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Maka dari persamaan ini ketemu N2 8 Newton. Kemudian balok ini bergerak ke kanan dengan percepatan A. Maka kita terapkan hukum kedua Newton, yaitu sigma gaya dalam arah sumbu X itu sama dengan massa dikalikan percepatan dalam arah sumbu X. Ya. Oke, nah ini A-nya ke kanan, maka ini T positif. Masukkan di sini ya. T, kemudian FK negatif. Masukkan di sini. Min FK sama dengan masanya adalah M2. Ini. M2, percepatannya adalah A. Oke, nah gaya gesek kinetik itu adalah koefisien gesek kinetik dikalikan gaya normal. Nah, koefisien gesek itu 0 sudah diperoleh ya, 0,2. Gaya normalnya ini 8 Newton, masukkan sini. Kemudian M2-nya itu 800 gram atau 0,8 kg. Kemudian kalikan percepatan A. Oke, persamaan ini dikalikan 5, maka kita peroleh 5T sama dengan 8 plus 4A. Nah, ini persamaan B. Nah, gabungan antara persamaan A ini 5T sama dengan 10 min A, yang B itu 5T sama dengan 8 plus 4A, maka gabungan ini akan kita peroleh 10 min A ini sama dengan 8 plus A. Dari persamaan ini 5, ketemu 5A sama dengan 2 atau A-nya ketemu 0,4 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi jawabannya sudah kita peroleh ya. Demikian adik-adik sekalian, semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.